Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Francisca Letania dari Prodi PGSD 6A Universitas Widya Dharma Klaten. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai ukuran kemiringan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita belajar dulu mengenai pengertian ukuran kemiringan. Jadi, apa sih ukuran kemiringan itu? Jadi, ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Dan apabila diketahui besarnya nilai ukuran ini, maka dapat diketahui pula bagaimana model distribusinya. Nah, apakah distribusinya itu simetrik, positif, ataupun negatif? Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah model distribusi. Jadi yang pertama itu gambar distribusi simetri atau kurva normal. Yang kedua ada distribusi positif atau miring ke kanan. Dan yang ketiga ada distribusi negatif atau miring ke kiri. Lalu rumus menghitung koefisien kemiringan. Yang pertama dapat menggunakan rumus dari Pearson. Yang rumusnya yaitu rumus koefisien kemiringan sama dengan X bar dikurangi modus dibagi S atau simpangan baku. Yang kedua, koefisien kemiringan kedua dari Pearson. Koefisien kemiringan sama dengan 3 dikali X bar dikurangi median dibagi S. Yang ketiga, menggunakan nilai kuartil. Jadi, koefisien kemiringannya sama dengan kuartil 2 dikurangi 2 kuartil 2 ditambah kuartil 1 dibagi kuartil 2 dikurangi kuartil 1. Lalu yang terakhir menggunakan nilai persentil. Jadi, koefisien kemiringan sama dengan persentil 90 dikurangi 2 persentil 50 ditambah persentil 10 dibagi persentil 90 dikurangi persentil 10. Nah, jadi rumus menghitung koefisien kemiringan ada 4. Nah, menurut Pearson, jika hasil koefisien kemiringan yang telah dihitung itu ada 3 kriteria. Jadi yang pertama itu jika koefisien kemiringannya lebih kecil dari 0, maka bentuk distribusinya negatif. Yang kedua, jika koefisien kemiringannya sama dengan 0, maka bentuk distribusinya simetrik atau normal. Yang ketiga, jika koefisien kemiringannya lebih besar dari 0, maka bentuk distribusinya positif. Nah, yang selanjutnya kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal. Yang pertama, misalkan berat badan bayi dicatat dalam kilogram yang baru lahir selama seminggu di rumah sakit bersalin sehat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Nah, diperhatikan tabelnya. Lalu soalnya adalah hitung koefisien kemiringannya dengan menggunakan nilai kuartil. Jadi yang rumus kita gunakan adalah rumus yang menggunakan nilai kuartil. Nah, di sini ada berat badan, ada banyak bayi, dan ada frekuensi kumulatifnya. Lalu penyelesaiannya, rumus yang digunakan adalah, karena tadi menggunakan nilai kuartil, maka rumus koefisiennya adalah kuartil 3 dikurangi 2 kuartil 2 ditambah kuartil 1 dibagi kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Nah, sebelum itu kita harus menghitung dulu kuartil 1 berapa, kuartil 2 berapa, dan kuartil 3 berapa. Nah, yang pertama kita harus menghitung kuartil pertama dulu. Kelas kuartil pertama adalah sebuah kelas interval yang frekuensinya apabila dijumlahkan dari frekuensi kelas interval pertama mencapai paling sedikit 1/4n dalam kurung n plus 1. Nah, karena ini untuk kuartil pertama, maka bentuknya adalah 1/4. Tadi 1/4 n plus 1. N-nya 28 ditambah 1 jadinya 29. Jadi 1/4 dari 29 adalah 7 orang. Nah, ternyata kelas kuartil ke-1 terletak pada
kelas interval yang ketiga, sehingga dari kelas interval ketiga kita dapat menghitung besaran-besaran yang diperlukan dalam rumus kuartil kedua, yaitu batas bawah K1. Batas bawah K1 adalah 2,9 dikurangi 0,05. Jadi batas bawahnya adalah 2,85. Untuk panjang kelasnya 3,1 dikurangi 2,9. Jadi panjang kelasnya 0,2. Untuk FK1 atau frekuensi kumulatif 1 sama dengan 5 dan frekuensi K1 sama dengan 5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus mencari kuartil. Nah, pasti kalian sudah mempelajari kan untuk materi sebelum ini mengenai kuartil. Nah, kita gunakan rumus kuartil. Untuk K1 adalah batas bawah K1 ditambah P dikali 1/4N dikurangi F K1 dibagi frekuensi K1. Jadi tinggal kita masukkan nilai-nilai yang tadi sudah diketahui ke dalam rumus. Hasilnya untuk K1 adalah 2,93. Untuk kuartil kedua adalah sama caranya seperti tadi, cuma untuk mencari kelas intervalnya diganti 2/N karena kita mencari kuartil kedua. Lalu 2/4 dari 29 adalah 14. Maka tinggal kita masukkan rumus-rumus yang sudah diketahui ke dalam rumus kuartil kedua, yaitu hasilnya adalah 3,16. Untuk kuartil ketiga, sebuah kelas interval yang frekuensinya apabila dijumlahkan dari frekuensi kelas interval pertama mencapai paling sedikit 3/4 dikali N plus 1. Nah, karena untuk mencari kuartil ketiga, maka kita menggunakannya 3/4. Jadi 3/4 dari 29 adalah 21 orang. Nah, ternyata kelas kuartil kedua terletak pada kelas interval kelima, sehingga dari data itu kita dapat mencari besaran-besaran yang diperlukan dalam rumus kuartil ketiga, yaitu batas bawah K3 sama dengan 3,3 dikurangi 0,05, hasilnya adalah 3,25. Lalu frekuensi K3-nya sama dengan 6. Lalu kita masukkan ke dalam rumus kuartil K3 mengenai data-data yang telah diketahui tadi. Lalu kita jumlahkan. Jadinya 3,25 ditambah 0,113, hasil untuk K3-nya adalah 3,38. Nah, setelah diketahui untuk kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, kita dapat mencari koefisien kemiringan menggunakan rumus nilai kuartil. Jadi kita masukkan K3 dikurangi 2K2 ditambah K1 dibagi K3 dikurang K1. Hasilnya adalah negatif 0,022. Nah, karena negatif 0,022 ini lebih kecil dari 0, maka bentuk distribusinya adalah negatif. Nah, kita sudah selesai mempelajari mengenai nilai kemiringan data. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.